Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa semuanya. Baik, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara import data ya. Baik ini untuk PPh pasal 21 maupun PPh unifikasi. PPh pasal 21 baik itu untuk eh, yang ada pegawai tetap maupun non pegawai tetap. PPh unifikasi seperti PPh 22, 23 ya, yang biasa sering terjadi transaksi di pemerintah desa. Dan misalkan dalam satu bulan itu baik PPh 21, 22, 3 itu banyak karena kita wajib dan lapor itu wajib setiap bulan ya. Paling lambat itu tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi selama transaksi bulan Maret sekarang ini, teman-teman kan banyak nih kegiatan yang sudah dilakukan dan belum terkeburu di bulan Maret untuk membuat bukti potong dan lain-lain. Misalkan nanti akan dilakukan di bulan April. Nah, misalkan dan banyak. Nah, supaya cepat, misalkan kalau untuk BPU unifikasi ini BPPU atau dengan kata lain bukti potong pajak unifikasi ya untuk pemotongan pajaknya misalkan mau dilakukan secara import karena lebih dari 10 misalkan. Nah, misalkan kita lihat ya di sini di BPU, BPPU. Nah, ini kan kalau nginput satu persatu memakai menu ini, create a report. Kemudian ada menu import data. Nah, pada saat diklik ini ada browse. Berarti kita nanti untuk mengimport data yang sudah dipindah atau dikonversi ke XML, dari Excel ke XML. Kalau download template ini nanti templatenya template XML ya teman-teman. Jadi kita dari mana file Excel yang nanti akan kita edit menjadi daftar penerima PPh unifikasi. PPh unifikasi itu PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 ya yang sering di pemerintah desa itu seperti itu. Nah ini BPPU. Nah, itu bagaimana cara mengunduhnya file Excel untuk diolah baik untuk BPPU maupun untuk PPh 21. Nah, ini yang selain pegawai tetap, ini sama menunya. Saya perlihatkan dulu ya. Nah, ini untuk yang bikin satu persatu, ini yang import misalkan untuk masal. Masal di sini misalnya untuk PPh 21 itu kan ada beberapa kali walaupun beda orang jadi banyak. Jadi dalam satu bulan itu berbagai transaksi ya, bukan satu transaksi. Demikian juga yang PPh 22 dan 23. Belanja barang dan material misalkan dari toko beberapa toko, bisa dari satu toko, dan begitu ya. Kemudian juga untuk jasa sewa, jasa servis dan lain-lain itu bisa jadi beberapa orang dalam satu bulan. Jadi transaksi itu pasti banyak. Nah, itu bagaimana kita mendapatkan file untuk diolah data untuk nanti diimport ya. Diimport di sini. Nah, kita buka laman web eh, pajak.go.id. Nah, di sini teman-teman ya, setelah terbuka nanti ini ada dua cara ya teman-teman untuk mengunduhnya. Kita bisa, nah ini dari fitur-fitur ini ada reformasi perpajakan, bisa mengklik. Nah ini pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Saya buka di tab baru ya. Nah, bisa seperti itu. Sekali lagi, reformasi perpajakan, kemudian klik pembaruan sistem inti administrasi. Bisa juga langsung setelah terbuka seperti ini, ada ini nih, informasi Kortek DJP. Kita klik, nah ini halaman 3 dan ini sama kan. Akan saya sama membuka seperti itu, kemudian scroll ke bawah. Nah, setelah menemukan template XML dan converter Excel ke XML, nah kita klik yang ini nih, klik lebih lanjut, kemudian scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada unduh, aduh sorry, ini ke klik ya. Ada nih, unduh template XML dan converter Excel ke XML. Di sini ada nomor, kategori, deskripsi, dokumen, dan konverter XML. Jadi yang kita unduh ini konverternya, bukan templatenya ya, tapi ininya nih. Ini ada last update yang terbaru file tersebut ya. Ini ada kategori untuk bukti potong PPh pasal 21, baik untuk, nah ini yang kita sering gunakan, yang ini nih, bukti pemotongan final dan tidak final selain pegawai tetap. Yang ini pegawai tetap akan saya unduh yang
selain pegawai tetap, kemudian juga yang untuk PPh 21-nya kayaknya itu yang unifikasi ini untuk unifikasi. Nah, ini untuk unifikasi kita pilih yang ini, download file. Ini baik untuk PPh 22 maupun PPh 23. Kita unduh. Nah, kita itu saja dulu ya, dua akan kita perlihatkan ya, kita pelajari bersama. Nah, setelah diunduh kita buka, ini akan ada di. Nah, ini sudah ada BP21 dan BPPU. Bukti potong PPh pasal 21, kalau yang ini bukti potong pasal unifikasi. Misalkan yang bukti potong pasal 21, kita buka di enable editing. Nah, ini bawaannya ya, bawaan data dari template bawaan. Ini yang harus kita ubah disesuaikan dengan data kita transaksinya. Nah, ini file Excel-nya terdiri dari sheet data, kemudian sheet bukti potong 21, dan referensi. Nah, untuk datanya ini sesuaikan dengan transaksi kita. Namun bagaimana caranya supaya kita tidak salah? Karena ini kan ini ada beberapa kolom nih. Ada kolom NPWP pemotong, ada masa pajak, ada eh, tahun, ya ini tahun, kemudian ada NPWP, ada ID TKU penerima penghasilan, ada status PTKP, dan seterusnya. Ini penjelasannya kita bisa melihat di BP21 di sini, sheet BP21. Nah, ini NPWP pemotong. Kita klik BP21. Nah, ini dari kolom pada Excel ada di sini misalkan baris NPWP 21 ini ada penjelasannya. Ini kolom B-nya ini akan yang tampil nanti di file XML-nya. Nah, ini petunjuk pengisiannya diisi dengan NPWP pemotong. Contoh pengisian kayak ini. Ini NIK ya. Kemudian validasi. NPWP pemotong harus sama dengan NPWP login. Berarti NPWP yang di entry di data di sini adalah NPWPT, NPWP atau NIK ya. NIK itu. NIK PIC. Bahwa di sini disebutkan NPWP pemotong sama dengan NPWP login. Nah, ini ya. Ini NIK ya. Kemudian seterusnya dan kemudian ini ada yang diketik ulang ya kayak gini. Ada yang sudah rumus. Nah, untuk ID TKU ini kan ada 00 di belakangnya, ini tinggal copy saja dari NPWP. NPWP di sini adalah NPWP penerima. Jadi lawan transaksi PIC. Nah, ini ya. Makanya di setiap kita mengeluarkan, membelanjakan itu siapa yang menerimanya, NPWP-nya diminta. NIK-nya maksudnya. Karena NPWP di sini, coba di penjelasan, nah ini ya, NPWP. Nah, ini diisi dengan NIK penerima penghasilan. Ini contoh pengisian, dan ini adalah NPWP NIK wajib valid. Jadi nanti pasti kalau tidak valid kan ada penolakan lah. Ikuti seperti ini petunjuknya, nanti dicoba saja ya biar. Kemudian kalau referensi, ini misalkan kalau nanti yang ini nih, kita mengisi kode objek pajak. Nah, ini kode objek pajaknya. Nah, ini di referensi. Nah, ini kan ada kode objek pajak nih banyak. Ya, nama objek pajaknya juga apa? Misalkan kalau di ini nih, upah pegawai tetap yang pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan, berarti kode objek pajaknya ini 21135. Kita taruh di sini gitu. Ini besaran penghasilannya sesuai kwitansi. Untuk limit ini rumus tuh, rumus jadi otomatis. Jadi jangan yang rumusnya itu jangan ditimpa. Rumus. Nah, ini rumus, tarif rumus. Jenis dokumen ini di manual. Jenis dokumen referensi tinggal kita melihatnya di sini. Jenis dokumen referensi ke sininya nih. Ini kan limit tadi tuh, tarif. Nah, ini jenis referensi ke sini. Oke. Nah, kita cek lagi. Kira-kira apa yang... Nah, di sini di paling samping ada rumus. Nah, ini jangan diotak-atik. Tapi kalau nambah orang, misalkan ke sini nih, sampai sini ya. Nah, ini tinggal di copy aja atasnya. Kan ini rumus semua.
Nanti yang ada rumus di file-file di sebelahnya itu akan otomatis menghitung sendiri. Nah, misalkan di sini ada sekian puluh ya, thread. Nah, ini walaupun value kalau udah diisi, misalkan nih, diisi dengan yang ini, misalkan. Nanti dia akan sama. Misalkan tadi berapa. Nah, tuh, ya begitu. Karena ini kan pesang sama. Kalau ada yang diubah, misalkan, nah ini karena nggak ada rumusnya nih. Nggak ada rumusnya ini nol other nih ya. Other itu kok yang lain-lain. Nah, kayak gitu tuh. Jadi berisi ya, nggak ada rumusnya. Kalau kita ini fasilitas kayaknya semuanya NA. NA itu apa? Bisa lihat di sini. NA itu, nah ini, tanpa fasilitas. Kita ubah aja ini semuanya. Tinggal Ctrl D. Ctrl D untuk menduplikat yang paling atas. Pasti rumusnya akan berubah ke sininya. Ya, begitu. Ini misalkan kalau jenis dokumen referensi itu apa? Kita lihat di sini. Jenis dokumen Nah, ini jenis dokumen referensi diisi dengan jenis dokumen yang menjadi dasar pemotongan. Misalkan kalau kita itu apa? Eh, bukti bayar ya. Kalau bukti bayar itu persamaannya apa? Coba di sini. Misalkan bukti ini payment proof ya. Nah, jadi di sini nah itu bisa dipilih nih. Nah, payment proof mana? Nah, ini nanti akan berubah. Coba ya, misalkan ini sama payment proof, jangan other. Misalkan semua pakai kwitansi ya. Nah, itu tinggal disesuaikan. Ini tarif dengan sendirinya ya. Tarif menyesuaikan. Ini tarif. Di mid itu Limit itu ya pokoknya yang ditentukan ini pengalih rumus ini otomatisnya 15% ke sini kemudian ke sini. Nanti hasilnya akan muncul di apa? Di perhitungannya otomatis. Ini nomor referensi, nomor kwitansi lah nomornya. Ini kan jenisnya, ini nomornya, ini tanggal kwitansinya. Ini ID tiku pemotong berarti ini pemotong itu kan kita nih PIC. Ini NIK PIC ditambah 06 ke belakang. Gitu ya, NIK PIC ditambah 0 ke belakang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah benar, tinggal. Nah, cara untuk mengubah dari file Excel ini, oh iya lupa, ini masa pajak itu ini menunjukkan bulan ya. Kalau satu berarti bulan satu, kalau tiga nanti berarti bulan tiga. Nah, bagaimana tadi untuk merubah eh, file Excel ini menjadi XML? Ada dua cara. Yang satu file CSV, cari XML, yang keduanya bikin dulu developer kayak gini nih. Ini sudah ada developer yang teman-teman mungkin ada yang belum. Caranya untuk bisa menjadi muncul developer ini, tinggal kita klik file, kemudian klik option, kemudian klik customize ribbon. Nah, di sini ada developer. Yang teman-teman yang belum developer ada pasti posisinya belum centang. Nah, ini kita klik centang, klik simpan. Nah, nanti akan muncul dan klik developer. Nah, ini ada export. Export. Misalkan kita, nah ini kita tinggal namain. Namanya apa gitu. Kalau mau disamain dengan Excel-nya kita lihat di unduhan tadi ya. Download. Kemudian kita hmm, tadi namanya apa ya? Kita cek dulu di sini nih. Biar sama. BPU ya. BP kalau nggak salah. BP. Nah, BP ini tapi kan bukan Excel ujungnya gitu. Ini aja. Nah, kemudian kita sip ekspor. Cara kedua, nah ini file, save as, simpan di download biar untuk membedakan ya. Nah, kemudian save as tipenya kita cari yang XML data nih yang ini. XML itu ada dua. Ada XML data, ada XML mana ya. Pokoknya ini spreadsheet ya. Kita cari yang XML
data. Kita klik setting, continue, dan kita cek di download. Nah, ini sudah ada dua. Yang tadi, yang ini. Sama aja. Nah, kemudian setelah itu baru kita di sini import, ya, import, kemudian browse, dan kita ambil. Open. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini tidak ada data yang ditemukan karena kan kita belum menyesuaikan. Itu contoh semuanya. Belum menyesuaikan nick-nya, nick paduai, nick asal begitu ya. Oke, nah prosesnya seperti itu. Setelah terbit di sini tinggal dilanjutkan dengan proses selanjutnya sesuai dengan yang seperti bikin satu-satu di Grid Bipot ini. Jadi nanti satu bukti potong itu akan dalam satu beberapa bukti potong untuk beberapa kegiatan itu akan hanya dalam satu eh, kode billing begitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, silakan untuk mencoba, tapi pilih yang memang teman-teman kuasai yang paling mudah saja dulu. Oke, itu sebagai perkenalan mungkin. Nah, demikian pula untuk yang BUPOT begitu ya. Bukti potong BPPU maksudnya. Ini kan BP21 untuk bukti potong selain paket tetap, BPPU pun sama prosesnya. Sama seperti itu. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.